Gimana rasanya ada di dapur MasterChef? Aku pengen pengen tahu deh. Gue bentar lagi mau, Davin, diem-diem kamu jawab aja udah. Yang paling bikin deg-degan itu pas mau masuk dapur master chefnya itu yang Halo Ih, Kak Vivin, apa kabar? halo Kak Ratu, kabar baik. Sehat ya? Sehat, sedang tambah gendut. Oke, Kak Vivin, aku senang banget karena hari ini bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Vivin yang finalis MasterChef Indonesia yang viral banget. Wih. Ini kan namanya Kak Vivin ini kan emang baru dikenal sama masyarakat itu setelah ikut MasterChef. Ya, Kak Vivin yang unik, yang lucu banget, menggemaskan, terus nggak pernah dimarahin juga sama juri gitu. Nah, aku tuh penasaran kenapa mukanya gitu. iya. Penasaran banget, Kak Vivin ini udah suka suka masak tuh sejak kapan sih Kak? Kalau suka masak tuh Vivin dari kecil. Kecil. Dari Dari kecil banget, SD. Kecil banget. Sekarang sejak kan usia kebesaran ya. udah sejak usia berapa Kak? Usianya ndak inget ya, pokoknya tuh SD itu udah mulai masuk dapur, uplek-uplek dapur lah, sembarang segala macem kayak gitu. Masak yang ada apa gitu. Kak Vivin masih inget nggak sih makanan masakan pertama yang dibikin sama Kak Vivin waktu masih SD itu? Masakan pertama sih aku kayaknya tuh yang berhubungan sama roti tawar deh. Mhm. Kayaknya roti tawar isi apa ya, aku tuh lupa. Pokoknya yang aku inget itu dulu yang sampai tak bikin wallpaper ya, saking wah bangga gitu. Itu itu kayak makanan kayak English breakfast gitulah ya, tapi itu bukan English sih, itu masakan anak SD. Jadi telur diorak-arik, terus habis gitu ada sosis, terus habis gitu roti tawar diapain gitu tuh. Waktu itu tak bikin kayak gitu. Kak, aku pengen tahu banget deh. Itu kan Hmm. waktu Kak Vivin ikut MasterChef tuh usia berapa sih? 28, ya 28. 28. Itu sebelum ikut MasterChef, itu Kak Vivin kegiatannya apa, Pak? Apakah memang udah bergelut di bidang F&B juga atau baru pertama kali serius pas masuk MasterChef? Udah, sebelumnya itu aku sudah buka rumah makan itu ayam goreng sambal cengis, sudah pada Hmm. tahu mestilah ya. Hmm. Nah, ayam goreng sambal cengis itu aku sudah buka dari zamannya kuliah. Kuliah selesai itu tahun 2012 apa ya? Hmm. 2012 itu aku sudah mulai buka ayam goreng sambal cengis. Nah, itu tuh sudah masak terus tiap hari di situ. Hmm. Terus habis gitu kan habis merit. Nah, habis merit eh aku buka PO karena kan pindah kota. Pindah Hmm. kota, jadi kan nggak mungkin rumah makannya tak bawa ya. Iya. Terus Jadi yang tak bawa ya resep-resep paling sama ya itu masakan-masakan itu. Jadi di Banjar sini aku buka PO kayak gitu. hmm. Nah, terus habis gitu mulai jualan di Banjar. Nah, terus ada MasterChef, daftar deh kayak gitu. Hmm. Terus waktu waktu audisi itu yang di bawah dipakai disajikan untuk pas audisi itu juga ayam goreng sambal cengis itu. Hmm. Keren. Iya. Berarti apa jualannya Kak Vivin ini juga mengantarkan Kak Vivin untuk bisa lolos audisi Hmm. sampai sampai berapa besar sih Kak waktu itu? Vivin keluar di 14. 14 besar. Keren banget. Nah, Eh, terus aku pengen tahu deh kehidupan belakang layarnya MasterChef ini boleh nggak ya diceritain? Itu kalau misal boleh. nggak lagi syuting tuh ngapain sih Kak? Kan itu di karantina gitu nggak sih? Ya, di karantina. Boleh sih harusnya diceritain kan, karena sudah banyak yang story-story juga. Mhm. Jadi kalau kehidupan di MasterChef itu, kalau nggak pas syuting itu kita belajar, karena kan nggak pegang HP. Mhm. Nah, di situ kebetulan teman-teman banyak yang
punya buku-buku yang tebel-tebel, buku kuliner gitu, masakan-masakan. Nah, itu kita belajar dari situ, kadang pinjam-pinjam buku. Nggak tahu sih, kayaknya sih harusnya nggak boleh pinjam buku ya. Tapi boleh, Terus, boleh pinjam buku ya. Jadi baca baca bareng, belajar bareng, terus habis gitu kayak kayak kerja kelompok, diskusi kelompok gitu. Nanti kita hmm, diskusi kelompok, belajar bareng kayak gitu. Nah, nanti kan kita kalau weekend itu libur hari Minggu. Nah, waktu itu masih belum zaman pandemi, jadi kita bisa keluar. Keluar hmm, nanti beli buku lagi, nyari buku lagi, kayak gitu. hmm, Terus habis gitu ya keluarnya tapi sekitar situ orang kita tetap di ini mau keluar pergi itu tetap sama Kerune RCTI juga gitu. hmm, Jadi nggak benar-benar karantina yang ketat kayak gitu. Nggak hmm. keluar sendiri juga gitu. Enggak. Mhm. Oke. Tapi kalau nggak ada coachnya ya, kalau pas lagi latihan masak-masak gitu kan, kalau misal ajang pencarian bakat nyanyi gitu misal, itu kan ada coachnya untuk mereka latihan nyanyi. Nah, kalau di Hmm. MasterChef ada coachnya juga nggak sih? Nggak ada sih, nggak ada coachnya yang buat latihan gitu. Paling teman-teman sendiri ya, teman-teman. Hmm. Kan ada yang pengalamannya lebih banyak lah ya pasti Mhm. kayak gitu. Paling tuh kayak gitu ngajari gitu. Terus nanti kalau ada yang kekuatannya di Western, Western yang ngajari yang nggak bisa Western, yang Chinese food yang ngajari yang nggak bisa Chinese food kayak gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Kalau Kak Vivin spesialisasinya di apa? Kalau Vivin itu spesialisasinya dulu sama sekarang sih Indonesia sama Chinese food. Indonesia sama Chinese food. Berarti meskipun di layar kaca tuh kalian berkompetisi, tapi di belakangnya kalian tuh tetap saling membantu gitu ya. Ya, kayak gitu. Ya kan temen ya. Ya, ada konflik-konflik gitu juga nggak sih kalau di belakang layar? Oh ya pasti, pasti kalau konflik tuh pasti. Ya yang misalkan kalau yang di TV tuh, oh ini konflik sama ini gitu. Lah itu ya memang pasti sebenarnya ya memang konflik karena kan kita kan orang-orang baru ya. Hmm. Baru banget kenal, dikumpulin di satu satu karantina kayak gitu, nggak pernah kenal sebelumnya, nggak tahu sifat-sifatnya aslinya sebelumnya kayak gitu, nggak boleh pegang HP apa sama sekali, kumpulnya itu tok. Hmm. Sekeluarga aja bisa konflik, apalagi nggak kenal. Iya, benar-benar benar. Berarti tetap ada konflik. Biasanya karena apa sih konfliknya? Rebutan bahan baku kah? Atau rebutan alat masak kah? Atau apa? Nggak mesti sih, soalnya kan itu kan karena ya itu tadi kan karena terkurung lah ya ceritanya gitu ya. Jadi hal kecil aja tuh kadang bikin baper gitu loh. Pada sensitif gitu ya. Oh, kayak gitu. Nggak ngerti dunia luar kan, tahunnya itu tok gitu. Nah, jadi baper. Ada hal kecil gitu. Vivin pernah konflik juga nggak sama finalis yang lain? eh udah lupa sih ya. Tapi ada, tapi nggak seng sampai konflik gimana-gimana sih. Oke. Nggak yang berkelanjutan gitu ya. Ya paling beda pendapat gitu Mhm. biasa. Terus kalau apa namanya, yang tampil di layar kaca MasterChef itu semuanya asli atau ada gimmick-gimmick yang emang diciptakan supaya acaranya makin menarik? Asli loh, itu asli pas kejadian ya, ya itu yang kita lihat. Mhm. Ya memang ada yang kadang kejadiannya dipotong, di-cut kan masuk editing juga lah ya. Mhm. Nah itu eh, malahan kadang yang diedit kadang kayak lebih dramatis. Uh, Malah dihilangin ya. Kadang loh kayak Terus Kak Vivin, apa namanya? Berarti kan itu kan benar-benar yang masak di tempat, abis itu benar-benar disajikan langsung kan. Mm-mm. Nah, gimana rasanya ada di dapur MasterChef? Aku pengen pengen tahu deh. Kalau udah kebiasa sih ya biasa ya. Yang paling bikin deg-degan itu pas mau masuk dapur master chef-nya itu yang pas deg-degan. Hmm. Itu itu rasanya itu kayak mau apa ya?
Ya penjurian sih, bener sih kayak masuk. Serem lah pokoknya lah. Pas mau masuk itu loh. Uh, tegang banget. Tapi pas di dapurnya ya udah, ya ya kalau udah di dapur masak ya udah masak, udah tahu challenge-nya apa kan. Nah, Mm-mm. kalau sing maaf. Kalau yang belakang itu sebelum masuk itu masih mikir challenge-nya apa, Mm. kitanya cuman bawa badan, nggak tahu Mm. apa kayak gitu kan. Nah, itu yang bikin deg-degan sih. Berarti kalau kalau ikut MasterChef nih, berarti di kepalanya Kak Vivin tuh udah banyak resep-resep yang dihafal gitu ya? Hmm, Keren. harus itu aja kalau nggak itu apa namanya? Kadang tuh kan nggak usah dihafal ya. Kadang kan kayak chef itu ngomong eh kalau masak pakai otak, chef kan ngomong gitu kan misalnya. Itu kalau orang biasa mikir, ih ngomongnya kok kasar banget sih kayak gitu. Padahal tuh sebenarnya tuh maksudnya tuh itu asli, maksudnya tuh pakai logika lah istilahnya tuh gitu. Hmm. Pakai logika. Jadi itu yang penting tuh kita di sana kenal bahan-bahannya. Jadi kalau bahannya kenal, resep ini dicampur ini, campur ini, campur itu kayak gitu bisa. Hmm. Yang Berarti paling nggak sebenarnya nggak perlu ngehafalin resep-resep resep, itu ya? penting kenal bahannya. Itu Hmm. yang susah. Bahan kan nggak semua tempat ada lengkap. Hmm. Itu Kak Vivin belajar untuk mengenal bahan-bahan itu sejak kapan? Apakah sejak memang pertama kali nyebur ke dunia F&B udah langsung belajar itu atau eh, sejalannya? Sejalannya. Jadi Sejalannya. jadi pas sebelum ikut MasterChef itu ya tahunnya paling bumbu-bumbu dasar, bawang merah, bawang putih. Ya empon-empon tahu lah, Ya. serai, laos, jahe, kunir gitu tahu. Lah setelah ikut MasterChef gitu di pantry kan banyak bahan tuh. Ternyata yang aku tahu cuma sebagian kecil. Banyak banget, aku banyak yang nggak tahu nih. Nah, sejalan dari situ MasterChef itu aku banyak belajar. Ini bahan ini ternyata untuk ini kayak gitu. Oke, berarti memang memang sebenarnya nggak perlu ngehafalin resep ya, Tribuners. Kalau kepengen masak, yang penting adalah mengenal si sifat-sifat dari bahan-bahan itu ya. Betul. Kalau dicampur sama apa, jadinya gimana gitu. Hmm. Nah, itu yang penting. Nah, terus Kak Vivin, kalau di layar kaca MasterChef, ini kan Kak Vivin tuh kelihatannya perempuan yang polos, terus terus lucu dan apa adanya banget gitu. Logat logat Jawanya juga itu kan kental banget ya logat Jawanya. Nah, ini tuh sebenarnya Kak Vivin tuh aslinya memang kayak gitu kah? Atau memang Kak Vivin tuh sengaja untuk bawa ini sebagai brandingnya Kak Vivi? Kayaknya dari tadi ya aku ngomong kayak gini ya. Ya, Aku nih. berarti emang kayak gini ya. Iya. Nggak pernah mencoba untuk menghilangkan logat Jawa nggak sih, Kak Vivin? Pernah waktu itu pas di MasterChef aku ngomong sama teman-temanku. Aku mau ngomong pakai bahasa Jakarta ya. Ya gimana gimana? Gue bentar lagi mau Davin diam kamu Jawa aja udah. Pantes. Gak apa. Nggak pantas. Terus akhirnya ya udah kayak gini aja ya, tetap Oke, dengan logat Jawanya yang kental, Hmm. malah jadi suatu ciri khas yang unik dan jadi disukai sama masyarakat juga. Iya, Nah, ternyata ya. tadi kayak yang aku bilang, Kak Vivin ini kan kalau aku lihat di MasterChef dulu, itu kan adalah hampir nggak pernah dimarahin ya sama juri. Itu kok Hmm. bisa sih Kak Vivin? Kenapa? Lah enggak tahu. Aku ya enggak tahu loh. Aku enggak tahu kenapa ya tiap aku maju gitu ya. Hmm. Bukannya tegang gitu, chef juri malah terus udah ketawa. Aku salah apa? Aku minta bawain. Dia cuman maju tok bawa gitu jadi ketawain. Padahal nggak ngapa-ngapain ya. Enggak Pernah apa-apa. ada kepikiran untuk apa namanya banting setir ke dunia perlawakan nggak sih?
Hmm. Nggak usah dijawab, itu pertanyaan bodoh. Hmm. Terus sekarang ternyata kan Kak Vivin udah membuat ayam goreng sambal cengis itu sejak sebelum MasterChef. Nah, boleh diceritain nggak sih? Tadi kan udah sedikit disinggung ya kalau dibikin sejak kuliah. Nah, cerita awal usahanya tuh kayak gimana sih? Awalnya ya, jadi kan aku kuliah itu syarat kelulusannya tuh harus buka usaha. Hmm. Nah, jadi karena aku cuman bisa masak, jadinya aku masak dan bukalah rumah makan ayam goreng sambal cengis itu. Kenapa aku buka Emile yang ayam goreng? Karena sebelum aku lulus kuliah itu, omku kan sempat gak ada. Nah, dia kan usahanya ayam goreng. Hmm. Nah, karena nggak ada yang nerusin, jadinya aku buka ayam goreng juga, kayak gitu. Nah, cuman resepnya beda, beda sama sekali. Namanya juga beda, kayak gitu. Hmm. Terus, Terus? terus habis gitu, aku buka, terus akhirnya lulus, terus habis gitu, lah kok lumayan, jadinya dilanjut. Terus? Nah, dilanjut sampai merit, dan merit selesai terus tak iniin ke mami, tak oper ke mami. Jadi yang Hmm. sekarang yang di ayam goreng sambal cengis mami Hmm. Terus gitu. Kak Vivin sekarang masih bantuin juga kah atau bikin cabang lagi? Enggak, sekarang konten. Sekarang konten ya. Sekarang konten. Tapi aku penasaran deh si ayam goreng sambal cengis ini setelah Kak Vivin keluar dari MasterChef, apakah semakin penjualannya semakin meningkatkah atau masih tetap aja sama? Ya, ini semakin meningkat ya. Cuman karena pandemi, outletnya tak tutup, sama mami ditutup. Hmm. Tuh, jadi sekarang jualannya vakum, vakum gitu. Sekarang lebih banyak kirim vakum kayak ke Jakarta, ke Bandung, luar kota gitu. Hmm. Oh, berarti bisa ya untuk dikirim ke luar kota ya? Oke, Nah, mungkin untuk Tribuners yang kepengen coba, karena udah bisa dikirim, jadi bisa ya langsung aja nanti buka Instagramnya ayam goreng sambal cengis. Terus sambal cengis nih, ini aku kayak baru denger gitu loh, kan kalau misal sambal kan ada sambal bawang, ada sambal tomat gitu, itu kan udah biasa ya di telinga kita, sambal hijau gitu, sambal terasi. Nah kalau sambal cengis tuh sebenarnya gimana sih, Kak? Cengis itu bahasa ngapaknya rawit. Mm-mm. Jadi kalau Hmm. bagian Tegal, sini Banjar, Pemalang kayak gitu, itu kalau ngomong rawit bukan rawit tapi cengis. Hmm. Nah, kebetulan kan nenek ya, berarti nenek itu dulu lahir di Pemalang. Jadi bahasannya sehari-hari itu kalau ngomong itu cengise, cengise gitu. Nah, jadinya sambel cengis karena sambelnya dari rawit. Gitu. Oh gitu. Aku pikir memang sambal cengis tuh semacam ada apa ya? Ada bahan yang memang namanya tuh cengis yang emang nggak jarang yang jarang orang tahu gitu loh. Ternyata cengis itu adalah rawit, Iya, bahasa lombok, ngapak gitu. lombok rawit, cabai rawit, guys. Ya, cabai rawit. Mungkin kalau di Bandung apa ya, tahun cengek apa ya? Kayak cengek Kok itulah. aku nggak tahu tuh. Kayaknya ada yang komen gitu itu. Boleh ya. Terus abis itu eh berarti kalau untuk si sambelnya ini resepnya turun temurun dari nenek. Mm-mm. Nggak sambel itu ayamnya juga. Ayamnya juga. Susah Hmm. nggak sih Kak untuk membangun bisnis di bidang F&B tuh? Susah sih, susah-susah gampang. Ya, namanya bisnis nggak ada yang gampang banget ya. Hmm. Nggak ada yang gampang banget, nggak ada yang susah banget. Ya ada susahnya, ada gampangnya kayak gitu. Boleh diceritain nggak suka duka membangun ayam goreng sambal cengis ini? Wah, panjang itu. Aku panjang itu. Aku buka itu tuh 7 tahun kayaknya, 6 tahun 7 tahun waktu itu. Hmm. Awalnya itu
itu aku bingung karena kan harus buka usaha. Buka usaha tapi nggak ada tempat buat usahanya itu kan. Nah, itu aku bingung tanya sama Mami kan, enaknya gimana ya Mi? Ini tempatnya mau kontrak tempat ada yang di pinggir jalan itu waktu dulu kontraknya udah mahal banget, 3 tahun 3 tahun 1 M apa ya lah, anak kuliah kan nggak mungkin ya kayak Ya, gitu ya, benar. kayak gitu. Terus habis gitu ada lagi eh, berapa tahun berapa ratus juta kayak gitu. Hmm. Ya secara anak kuliah kan nggak mungkin. Terus habis gitu Mami ngomong, "Mbok iya ya ada yang dengan sukarela dan ikhlas ngomong tuh loh, aku punya tempat tak pinjemi gitu." Lah ya enak Mi nek gitu Mi. Ya wis Terus? lah tuh. Habis gitu aku sama Mami kan ke bank ngobrol-ngobrol, ada temen gitu ngobrol, bukan temen sih, ya kenal kenal di situ ngobrol-ngobrol, ternyata temennya Papi. Terus habis gitu ngobrol sekolah di mana? Oh ini, loh itu kan harus buka usaha kan? Iya kayak gitu. Oh itu loh aku ada tempat pakaian, sama Mami langsung Wow. loh loh baru tadi nih seberapa jam sebelumnya Mami ngomong gitu. Nah, terus langsung ada orang beneran Om. Iya itu pakaian ponakanku juga di situ kok sekolah dia. Omnya bilang gitu. Ya itu terus habis itu tuh awal awal mulanya itu buka usaha, akhirnya aku buka di tempatnya Ome itu selama 7 tahun di situ. Nah, ya udah biasa jualan kayak gitu. Awal-awal kan rame, udah sempat masuk koran juga. Terus habis gitu promosi-promosi juga. Cuman kan kalau udah lama banget akunnya juga jenuh. Mungkin orang yang beli juga jenuh, aku juga nggak tahu. Jadi lama-lama kan turun, pasti jualan naik turun kan. Hmm. Turun, aku pas itu sempat jam sehari juga nggak ada yang beli. Duduk di situ, melihat sana, melihat sini, mobil lewat seliweran kayak gitu. Terus habis gitu aku berpikir, oh iya, inovasi. Nah, akhirnya aku bikin buket ayam laris lagi. Ya, buket ayam. Di Instagram ayam goreng sambal cengis ada foto-fotonya Hmm. gimana aku bikin itu. Itu waktu itu terus rame lagi, laris. Hari Ibu, ada lulusan wisuda, buket ayam kayak gitu. Hmm. Kebetulan karena maksudnya sebelah rumah makan aku, itu toko bunga. Oh, idenya dari situ ya? Sambung. Kan agak Terus? konyol memang Vivin ya. Entah kenapa ini bisa berpikir seperti itu. Terus ku sambung lah itu bunga sama ayam. Jadilah buket ayam. Kayak gitu. Nah, itu udah lumayan sampai akhirnya aku merit itu buket ayamnya lumayan. Hmm. Lumayan untuk ningkatin lagi kayak gitu. Nah, tapi setelah aku merit pindah ke Banjar, ya wes. Terus habis gitu pandemi sekalian, terus Hmm. habis gitu akhirnya outletnya nggak buka, buket ayamnya sekarang juga udah off karena aku di Banjar, nggak Hmm. mungkin bikin di Nggak Semarang mungkin. juga. Yang bisa bikin juga cuma aku. Terus? Ya wes, terus akhirnya Mami mikir bikin aja di vakum terus kirim luar kota. Kebetulan kan temen-temennya Mami juga banyak tuh yang langganan, yang udah jadi langganan cengis kan, tapi Hmm. di luar kota gitu. Nah terus habis gitu akhirnya di vakum, akhirnya kirim luar kota. Mereka ada yang kayak menawarkan diri jadi reseller. Ya Hmm. udah malahan nih gitu. Jadi vakuman sekarang. Sekarang vakuman dan udah open reseller ya. Naik turunnya kayak gitu. Keren. Yang penting adalah inovasi dan tidak mudah menyerah Tribuners kalau misal mau membangun Betul. bisnis apalagi di bidang F&B. Karena kan kalau kalau F&B itu kan emang banyak banget ya, warung-warung tuh sekarang banyak banget dan mereka emang kreatif dan inovatif banget. Jadi memang kita juga nggak boleh kalah kreatif dan Betul. nggak boleh kalah
inovatifnya dari warung-warung yang lain. Nah, terus Kak Vivin, karena kan kita udah masuk bulan Ramadan nih ya, boleh nggak sih dibagi resep atau mungkin gini deh, ada nggak sih makanan khusus yang Kak Vivin tuh suka banget bikin ketika Ramadan tuh datang? Ramadan itu datang biasanya ya kalau yang di rumah itu sebenarnya bukan resep ya. Jadi kayak Ramadan datang itu yang ditunggu-tunggu kayak sama suamiku itu es kelapa muda. Es kelapa muda. Es kelapa muda entah kenapa di Banjar kalau Ramadan datang es kelapa muda banyak. Hmm. Jadi ya itu yang ditunggu-tunggu es kelapa muda. Jadi nggak sering sampai effort banget bikin makanan apa, es kelapa muda. Suamiku udah bahagia dengan itu. Tapi Kak Pipin ada nggak mungkin es kelapa mudanya diapain gitu supaya lebih menarik gitu? Nah, biasanya kalau di sini karena aku ada mami mertua kan mau menanam pohon cincau nih. Mm-mm. Petii, terus dibikin cincau, terus dicampur sama kelapa muda. Kadang dikasih gula Jawa, kadang ya dimakan sama gituan atau Hmm. cincau Oke, sendiri yang gini. oke. Untuk bikin itu gampang atau enggak sih Kak? Kalau cincau, Mm-mm. Cincau cincau, dan cincau cin- kelapa muda ya berarti namanya ya? kalau cincau itu eh, lebih tanganan ya. Kebetulan tanganku belum bisa bikin cincau yang gini. Mhm. Jadi ini tuh nggak jadi-jadi. Jadi yang bikin tuh Mbak Eruna cincau. Terus Ini berarti Kak Vivin cuman ngolahnya aja ya untuk ya, masak jadi tinggal minumnya aja. ya, Untuk bikin cincaunya Mbak di rumah. ya. Oke. Nah, terus ada tips-tips khusus nggak sih untuk bikin si cincau apa tadi kelapa muda? Tipsnya sih paling pas ngolah daunnya ya, itu harus bersih banget. Terus harus apa itu yang menguasai banget itu Mbak Esi. Hmm. Aku juga belum terlalu bisa banget, cuman yang dikasih tahu tuh itu harus bersih banget sama kering apa ya kalau aku nggak salah ingat gitu. Sampai Oke. sekarang sih aku belum berhasil. Nanti kalau udah berhasil tak kabari. Oke, siap. Aku tunggu kabarnya ya di channel YouTube Kak Vivin. Ngomong-ngomong soal konten creator, kan sekarang masak-masak juga nih di akun YouTube. Nah, eh, ada nggak udah nyiap udah ada nggak edisi Ramadannya? Edisi Ramadan mau masak apa aja gitu udah ada belum? eh Kebetulan ini baru mau tak siapin ini. Minggu-minggu ini. Kan awal nih. Minggu nih. Nah, minggu ini. Nah, ini baru tak siapin nih minggu ini. Oke. Gitu. Untuk masakannya masakan buka puasa aja atau untuk sahur juga? Sahur juga. Buka puasa sama sahur. Sama ya cemilan gitu ya. Bener-bener cemilan. Nah, kalau kalau biasanya nih Kak Vivin kalau masak makanan sahur itu ada tips nggak sih? Kan biasanya kalau sahur kan orang pada males ya masak. Ada tips nggak sih supaya orang tuh nggak males untuk masak? Masak malamnya, terus habis gitu pas sahur diangetin kan. Diangetin. Gitu. Bener sih. Tapi ada nggak sih masakan yang simple banget supaya orang tuh kalau misal seumpama nih ternyata makanannya tiba-tiba basi atau pas karena ngantuk pas mau dipanasin terus jatuh terus jadi nggak ada makanan gitu. Ada sih, aku udah bikin satu resep ya, yang nanti tak share di YouTube. Ini masih belum. Jadi itu tak kasih bocorannya itu bisa di frozen. Jadi pas nanti pas mau makan malamnya tinggal bikin kuahe, terus udah selesai. Apakah itu? Apakah itu? Itu adalah Tunggu. tunggu.
Tunggu nanti di akun YouTube-nya, di channel YouTube-nya Kak Vivin ya. Nanti langsung nonton aja Tribuners, karena Kak Vivin akan bagi-bagi resep juga spesial Ramadan di akun YouTube-nya, sekaligus tips, terus cara bikinnya juga, jadi tinggal ngikutin aja, nggak perlu repot-repot. Karena sekarang ilmu juga banyak banget termasuk di akun YouTube-nya Kak Vivin, bisa buat belajar masak. Gratis kalau nggak premium. Betul, ilmunya gratis, tapi kalau beli bahan-bahan tetap bayar ya. Ya, betul. Kak Vivin, aku tuh penasaran banget kalau misal apa namanya di MasterChef itu kan suka kasih nama makanannya itu kan Inggris gitu ya. Palitin ya. itu kenapa sih? Apakah memang kayak gitu kah? Atau memang biar keren aja gitu? Enggak, jadi kan gini, aku kan dari dulu tuh senang banget nonton MasterChef ya. Nah, dari dulu senang banget nonton MasterChef itu setiap masakan maju, jurinya tuh mesti ngomong, kalau masakan itu namanya tuh harus sesuai sama masakannya kamu. Nah, bilangnya kan gitu. Itu yang selalu tak inget-inget itu. Nah, ternyata lolos pas MasterChef, aku masak. Jadi aku lebih ngutamain masakanku dulu daripada namanya. Itu. Jadi sejadine masakanku apa baru namain belakangan. Namanya belakangan, nah itu terus baru mikir apa ya namanya yang cocok, apa namanya yang cocok. Nah, keluarlah itu ikan kemeri, kue dipan. Namanya lucu-lucu banget, sampai bikin ketawa. Oke Kak Vivin, terima kasih banget ya udah menyempatkan waktunya untuk bagi-bagi cerita ke kita soal dulu waktu di MasterChef, terus bagi-bagi terakhir boleh nggak dikasih tips buat Tribuners yang kepengen mungkin ada keinginan untuk buka bisnis di F&B gitu. Oke. Tipsnya kalau buka untuk F&B ya, yang pertama itu kudu jelas dulu konsep ininya, rumah makannya itu mau apa, bukan rumah makan tok ya, pokoknya konsep bisnisnya itu mau apa. Terus habis gitu menguasai banget ininya, konsep bisnis atau bisnisnya ini. Nah, kalau udah gitu baru yang lainnya mengikuti kayak manajemen, terus habis gitu SDM apa segala macam. Nah, itu tuh mengikuti. Pokoknya kita harus menguasai dulu konsep sama bisnisnya ini apa gitu. Paling kayak gitu sih. Oke, mungkin nanti Kak Vivin juga bisa bagi-bagi tips juga cara membuka bisnis F&B di akun YouTube-nya Kak Vivin. Oh iya, Bener kan? ya. Somen ya. Sekarang soalnya lagi ngonten, bukan? Lagi seneng konten ya. Oke, Ya. thank you so much Kak Vivin. Semoga terus berkarya, ditunggu resep-resep Amin. lainnya. Siap. Terus sukses terus, sehat-sehat, dan kepengen buka toko lagi nggak sih Kak? Warung lagi gitu atau usaha lagi? Kepengen jualan lagi, cuman belum tahu nantinya jualan apa gitu. Oke, kita tunggu ya. Jualan Kak Vivin yang terbaru. Mungkin nanti juga bakal ada warungnya juga ya. Jadi nanti bisa buka cabang di seluruh Indonesia. Wow. Thank you so much Kak Vivin. Sama-sama Ratu. Terima Dadah. kasih. Dadah. Sukses terus buat Tribuners. Yap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.